Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas tentang fakta fenomena medan Higgs dan eksitasinya yang membentuk partikel Higgs boson, tentang bagaimana mekanisme Higgs berinteraksi dengan semua partikel lain di alam semesta ini, hingga menciptakan efek Higgs, yakni efek penyusun massa yang membuat setiap partikel atau medan lain yang berinteraksi dengan medan Higgs akan mendapatkan massa intristik dasar. Ya, massa-massa inilah yang kemudian menyusun mekanisme struktur di alam semesta kita. Karena jika tidak ada medan Higgs, dipastikan seluruh partikel elementer di alam semesta ini akan berperilaku layaknya partikel foton cahaya yang tidak memiliki massa dan akan terus bergerak dengan kecepatan cahaya. Tapi diketahui, selain kontribusi vitalnya dalam memberi massa seluruh keadaan materi di alam semesta, keberadaan medan Higgs juga dapat menjadi ancaman serius untuk keberlangsungan tatanan alam semesta kita, bahkan memusnahkan alam semesta. Iya, hal tersebut dikarenakan keadaan vakum ekspektasi value atau nilai ekspektasi vakum medan Higgs atau nilai energi keadaan paling dasarnya senilai 246 giga elektron volt masih terombang-ambing dan tidak bisa diprediksi, karena bisa saja nilai itu palsu atau false vacuum, yang artinya kemungkinan keadaan medan Higgs benar-benar belum stabil atau metastabil, di mana jika memang benar nilai ekspektasi vakum medan Higgs saat ini berada pada keadaan metastabil atau semi stabil, pasti suatu saat medan Higgs akan menstabilkan dirinya dengan cara meluruh ke keadaan energi paling dasarnya. Ya, pengembosan medan Higgs inilah yang berisiko membuat kiamat alam semesta kita, di mana saat itu terjadi, massa-massa semua partikel akan menghilang, karena peluruhan medan Higgs ke energi terendahnya diketahui akan meluluhlantakkan alam semesta ini dalam kecepatan cahaya. Ya, teori pemusnahan medan Higgs tersebut disebut fenomena peluruhan vakum palsu, yakni potensi kehancuran alam semesta karena massa di alam semesta ini akan mengalami penggembosan dalam peluruhan vakum. Sebenarnya, dalam konten sebelumnya Profesor Kardus telah sering mengulasnya. Ya, meski teori peluruhan vakum telah dicetuskan sejak awal, medan Higgs dan partikel Higgs boson telah diteorikan pada era tahun 60-an. Hingga partikel Higgs akhirnya ditemukan pada tahun 2012. Kenyataannya, pengamatan keadaan peluruhan vakum belum bisa dibuktikan dan benar-benar ditemukan di laboratorium. Barulah pada 22 Januari 2024 ini, tim ilmuwan gabungan fisika nuklir dan partikel Italia dan tim peneliti Universitas Newcastle Inggris telah mengkonfirmasikan bahwa hasil eksperimen dan observasi lanjutan yang mereka kerjakan telah berhasil menemukan penciptaan gelembung vakum melalui peluruhan vakum palsu dalam sistem kuantum di laboratorium, yang kemudian dilaporkan pada jurnal ilmiah Nature pada edisi 22 Januari 2024, yang artinya potensi kemunculan peluruhan vakum di alam semesta ini bisa saja terjadi kapan saja. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulas fakta dalam eksperimen tersebut, Profesor Kardus mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Profesor Emeritus Peter Higgs, ilmuwan legendaris yang menteorikan Higgs boson pertama kali. Ya, Peter Higgs meninggal pada 8 April 2024 kemarin. Rest in peace, Peter Higgs. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, seperti yang telah Profesor Kardus jelaskan dalam konten sebelumnya, peluruhan vakum merupakan sebuah teori dalam medan kuantum, di mana fenomena ini umumnya terjadi jika sebuah medan di alam semesta ini faktanya berada pada keadaan metastabil atau semi stabil, tidak benar-benar dalam keadaan stabilnya, yang artinya karena medan tersebut bersifat metastabil atau medan tersebut belum benar-benar stabil, medan tersebut pasti suatu saat harus menurunkan energi atau keadaan energinya ke keadaan energi paling dasarnya atau pada kondisi vakum sejatinya. Saat ini, medan yang terindikasi dalam kondisi metastabil atau vakum palsu, bukan dalam keadaan vakum sejati. Salah satunya adalah medan Higgs. Medan
penyusun massa di alam semesta ini, yang berpotensi meluruh hingga menghancurkan alam semesta pada teori katastrofi kiamat yang disebut dengan kiamat peluruhan vakum. Hingga akhirnya pada 24 Januari 2024 ini, untuk pertama kalinya para ilmuwan menciptakan keadaan peluruhan vakum artifisial atau vakum buatan di laboratorium Departemen Fisika Nuklir Italia, di mana eksperimen tersebut mayoritas dikerjakan oleh tim ilmuwan Universitas Newcastle yang dipimpin oleh Profesor Ian Moss dan Dr. Tom Biller dari Universitas Newcastle. Eksperimen ini dibuat dengan menciptakan medan buatan menggunakan gas super dingin dengan suhu kurang dari mikrokelvin atau kurang dari 1/juta derajat dari nol mutlak atau dari minus 273 Kelvin, yakni superfluida ferromagnetik menggunakan kumpulan gas bosonik yang disebut sebagai natrium 23 yang diperangkap dalam ruang optik dan kemudian didinginkan secara kriogenik mendekati suhu nol mutlak. Sebelum kemudian radiasi gelombang mikro super tipis dipaparkan dalam keadaan yang disebut dengan kopling Rabi yang koheren. Melalui beberapa proses rumit akhirnya transisi fase pertama atau perubahan wujud zat terbentuk hingga mengalami pemutusan simetri. Hingga akhirnya para ilmuwan berhasil mengamati peluruhan eksponensial di lebar 2 mikrometer yang terbentuk dari nukleasi gelembung. Sistem ini persis layaknya model peluruhan vakum alami yang diteorikan dengan menciptakan keadaan gelembung-gelembung vakum mikro sebelum kemudian gelembung vakum tersebut bocor karena terjadi peristiwa penerongan kuantum, di mana keadaan energi akan menerobos bidang dalam medan kuantum dan kemudian terlepas hingga medan tersebut kemudian turun ke keadaan eksitasi paling dasarnya. Iya, sebenarnya proses eksperimen tersebut jauh lebih rumit dan lebih panjang. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman baca di artikel jurnal ilmiah Nature edisi 22 Januari 2024 tentang eksperimen peluruhan vakum. Ya, dan demikian informasi singkat dari Profesor Cardus. Profesor Cardus dari Universitas Newcastle mengabarkan